Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas simulasi tentang simulasi untuk model statistika dengan dosen pengampu Bu Rahma Fitriani. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri, Tenti Amelia, kemudian ada Muhammad Arid Sidki, Kristina Dwi Yulianti, Rizky Rivaldi Akbar, Iren Sugiarto, dan Gede Ganes Adi. Next. Untuk kasus pertama, perintahnya yaitu melakukan analisis dan perbandingan tentang sifat ketidakbiasan dan ragam penduga MKT dari model regresi YT sama dengan B1 plus B2 XT plus epsilon T untuk T sama dengan 1 sampai dengan T besar ketika terdapat autokorelasi dengan asumsi bahwa pola autokorelasi adalah proses R1 di mana epsilon T sama dengan rho kali epsilon T min 1 plus VT. Untuk nilai epsilon T mutlak epsilon untuk nilai epsilon mutlak kecil dari 1. Di mana VT menyebar normal dengan rata-rata 0 ragam sigma kuadrat untuk T sama dengan 1 sampai T besar. Simulasi ini dilakukan untuk beberapa nilai rho, yakni rho sama dengan 0, 0,1, 0,5, 0,9, dengan masing-masing mewakili kondisi tidak ada autokorelasi ringan, sedang, dan berat secara positif. Untuk setiap nilai rho, gunakan input konstan maupun rentan X1 yang sama, yang kami atur sendiri pada T sama dengan 50 dan ulangan simulasi sebanyak 500. Next. Nah, untuk sintaknya, kasus pertama, pada baris ketiga merupakan sintak yang mendefinisikan pen sebagai fungsi dari X, B1, B2, rho, dan sigma kuadrat. N merupakan panjang dari X, V didefinisikan sebagai input random dengan nilai TI rata-rata 0 dan akar sigma kuadrat. E merupakan vektor yang berisi sebanyak N. Untuk EI didefinisikan sesuai dengan perintah pada soal, sementara Y merupakan B1 plus B2 kali X plus E sesuai perintah pada soal. Kemudian untuk baris 14 sampai 20 merupakan pendefinisian input konstan di mana M bernilai 500, X merupakan vektor yang nilai terkecil 10, nilai terbesar 500 dengan jarak masing-masing 10. TI merupakan panjang dari X, B1 sama dengan 2, B2 sama dengan 0,5, dan sigma kuadratnya sama dengan 4. Next. Nah, untuk baris 22 hingga 31 merupakan sintak untuk melakukan perulangan proses pembangkitan data untuk rho 1 sama dengan 0 menggunakan fungsi pen yang telah didefinisikan pada sintak sebelumnya, pada slide sebelumnya. Perhitungan beta 1, beta 11, dan beta 12 untuk J sama dengan 1 sampai M menggunakan MKT. Selanjutnya untuk baris 33 hingga 34 itu merupakan pembentukan histogram bagi penduga beta 11 dan penduga beta 12 untuk J sama dengan 1 sampai M pada rho 1 sama dengan 0. Sementara untuk
baris 36 hingga 39 merupakan perhitungan nilai harapan penduga beta 11 dan nilai harapan penduga beta 12 secara empirik serta menampilkan output untuk beta 11 dan output nilai harapan beta 11 dan nilai harapan beta 12. Untuk baris 41 hingga baris 44 merupakan perintah untuk melakukan perhitungan penduga beta 11 dan perhitungan bias beta penduga beta 11 dan bias penduga beta 12 secara empirik dan menampilkan output untuk bias penduga beta 11 dan bias penduga beta 12. Kemudian untuk sintak 46 baris 46 hingga 49 itu merupakan perintah untuk memperhitungkan serta menampilkan ragam dari penduga beta 11 dan ragam penduga beta 12 secara empirik. Next. Nah, untuk baris 51 hingga baris 60 merupakan perintah untuk melakukan perulangan proses pembangkitan data untuk row 0,1 menggunakan fungsi pen yang telah didefinisikan sebelumnya, di mana untuk memperhitungkan beta penduga beta 21 dan penduga beta 22 untuk J sama dengan 1 sampai dengan M, di mana M tadi merupakan 500 menggunakan MKT. Untuk baris 62 hingga 63 merupakan sintak pembentukan histogram bagi penduga beta 21 dan penduga beta 22 untuk J sama dengan 1 hingga M pada row 2 sama dengan 0,1. Untuk baris 65 sampai 68 merupakan perhitungan nilai harapan merupakan perhitungan sekaligus menampilkan nilai harapan beta penduga beta 21 dan nilai harapan penduga beta 22. Untuk slide 70 sampai 73 merupakan sintak untuk melakukan perhitungan dan menampilkan bias dari penduga beta 21 dan bias dari penduga beta 22. Untuk baris 75 hingga 78 merupakan sintak untuk melakukan perhitungan sekaligus menampilkan output dari ragam penduga beta 21 dan ragam penduga beta 22. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Baik, untuk selanjutnya, untuk input pada baris nomor 80 sampai dengan 89 itu untuk melakukan perulangan proses pembangkitan data untuk row sampai dengan row 3 sampai dengan 0,5 menggunakan fungsi pen yang setelah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya pada slide 3. Perhitungan tersebut menduga beta 31 dan beta 32 untuk setiap J sama dengan 1 sampai dengan M. Dengan M sendiri sebanyak 500 kali perulangan menggunakan MKT. Untuk selanjutnya pada baris 91 sampai 92 itu melakukan pembentukan histogram bagi penduga beta 31 dan penduga beta 32 untuk setiap J sama dengan 1 sampai dengan M sebanyak 500 pada row sama dengan 0,5. Selanjutnya pada baris 94 sampai dengan 97 yaitu ialah perhitungan E beta 31 dan E beta 32 secara empirik dan menampilkan output E beta 31 dan E beta 32. Pada baris 99 sampai dengan 102, perhitungan bias beta 31 dan bias beta 32 secara empirik dan menampilkan output bias beta 31 dan bias beta 32. Selanjutnya, pada baris 104 sampai dengan 107 ialah penghitungan ragam beta 31, beta 31 dan beta 32 secara empirik dan menampilkan output ragam beta 31 dan ragam beta 32. Selanjutnya,
Selanjutnya input pada baris 109 sampai dengan 118 masih sama melakukan perulangan proses pembangkitan data untuk row 4 yaitu row sama dengan 0,9 menggunakan fungsi pen sama seperti sebelumnya yaitu perhitungan penduga beta 41 dan beta 42 untuk J sama dengan 1 sampai dengan 500 menggunakan MKT. Selanjutnya, untuk baris 120 sampai dengan 121 ialah pembentukan histogram dari penduga sebelumnya yaitu beta 41 dan beta 42 untuk setiap J sama dengan 1 sampai dengan 500 perulangan pada row sama dengan 4. Di sini terdapat salah ketik ya sama dengan row 4 sama dengan 0,9. Selanjutnya pada baris 123 sampai dengan 126 yaitu perhitungan E beta 41 dan E beta 42 secara empirik dan menampilkan output E beta 41 dan E beta 42. Selanjutnya pada baris 128 sampai dengan 131 yaitu penghitungan bias. Penghitungan bias pada beta 41 dan bias beta 42 secara empirik dan menampilkan output biasnya pada bias beta 41 dan bias beta 42. Untuk selanjutnya pada baris 133 sampai 136 yaitu perhitungan ragam. Penghitungan ragam dari beta 41 dan ragam beta 42 secara empirik dan menampilkan output ragam beta 41 dan ragam beta 42. Selanjutnya ialah output dari simulasi yang kita lakukan tadi. Output dengan row 1 sama dengan 0. Yang pertama, bisa dilihat di slide untuk beta E beta 11 bernilai 2,006655 dan E beta 12 senilai 0,5000718. Berdasarkan nilai harapan kedua penduga, terlihat bahwa keduanya masih mendekati nilai parameter beta yang dispesifikkan yaitu beta 1 sama dengan 2 dan beta 2 sama dengan 0,5. Untuk kedua penduga memiliki bias yang kecil dikarenakan nilainya mendekati 0. Untuk bias beta 11 sendiri senilai 0,00665455 dan untuk bias beta 12 itu senilai 7,18157 E pangkat 0,5. Untuk bias beta 12 lebih kecil daripada bias beta 11. Untuk perhitungan ragam beta 12 lebih kecil daripada ragam beta 11. Untuk ragam beta 11 sendiri senilai 0,2670279 dan ragam beta 12 senilai 3,0288 pangkat 5 pangkat E minus 0,06. Selanjutnya, inilah histogram dari beta 11 dan beta 12 sebanyak 500 kali ulangan karena M-nya sama dengan 500 menunjukkan nilai pusat yang tidak jauh dari nilai definisi yaitu beta 1 sama dengan 2 dan beta 2 sama dengan 0,5. Bisa dilihat pada gambar 1 dan gambar 2. Selanjutnya, output simulasi untuk row 1 sama dengan 0,1. Bisa dilihat dari E sama dengan beta 21 senilai 1,9875555 dan E beta 22 senilai 0,500514. Berdasarkan nilai harapan kedua penduga, terlihat bahwa keduanya masih mendekati nilai parameter beta yang dispesifikasikan, yaitu senilai beta 1 sama dengan 2 dan beta 2 sama dengan 0,5. Untuk kedua penduga memiliki bias yang kecil dikarenakan nilainya mendekati 0. Untuk bias beta 21 senilai minus 0,012445517 dan bias beta 22 senilai 5,14272 E pangkat 0,5. Selanjutnya, bias beta 22 lebih kecil daripada bias beta 21. Untuk penduga ragam, beta 22 lebih kecil daripada ragam beta 21. Dikarenakan
nilai beta ragam beta 21 senilai 0,31301156 dan ragam beta 22 senilai 3,875886 E pangkat minus 06. Selanjutnya ialah output simulasi untuk row 1 sampai dengan 0,1. Inilah histogramnya untuk penduga nilai beta 11 dan penduga beta 12 sebanyak 500 kali perulangan. Sama seperti histogram sebelumnya, menunjukkan nilai pusat yang tidak jauh dari nilai definisi, yaitu beta 1 sama dengan 2 dan beta 2 sama dengan 0,5. Bisa dilihat dari histogram ketiga dan histogram keempat. Selanjutnya output simulasi untuk row 1 sampai dengan 0,5. Untuk E beta 31 yaitu senilai 2,01291 dan row beta dan untuk E beta 32 senilai 0,4998944. Berdasarkan nilai harapan kedua penduga, terlihat bahwa keduanya masih mendekati nilai parameter, yaitu beta 1 sebesar 2 dan beta 2 sebesar 0,5. Untuk kedua penduga memiliki bias yang kecil dikarenakan nilainya mendekati 0. Untuk bias beta 32 lebih kecil daripada bias beta 31. Untuk penduga ragam, beta 32 lebih kecil daripada penduga ragam beta 31, bisa dilihat dari output di layar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, untuk yang selanjutnya kita melihat output simulasi dari nilai rho sama dengan 0,5. Jadi di sini ditunjukkan dua histogram dari beta 31 dan beta 500 ulangan. Dapat kita lihat pada histogram ini nilai pusatnya tidak jauh dari nilai yang didefinisikan, yaitu beta 1 sama dengan 2 dan beta 2 sama dengan 0,5. Lalu juga pada output perhitungan nilai harapan dapat kita lihat bahwa nilai harapan beta 41 sebesar 1,94555 tidak jauh dari angka 2, dan juga nilai harapan beta 42 sebesar 0,5001743 yang tidak jauh dari 0,5. Jadi terlihat bahwa nilai harapannya mendekati nilai parameter yang dispesifikasikan, yaitu sebesar beta 1 sama dengan 2 dan beta 2 sama dengan 0,5. Lalu kita dari nilai harapan itu kita dapat menghitung nilai bias, dan dihasilkan pada beta 41 menghasilkan nilai bias sebesar min 0,05444483 dan bias beta 42 sebesar 0,0001743393. Dapat kita lihat bahwa nilai bias dari kedua penduga tersebut nilainya kecil karena kita lihat nilainya mendekati 0. Dan juga kita lihat bahwa nilai bias beta 41 itu lebih kecil dari nilai bias beta 41 lebih kecil dari nilai bias beta 42. Kemudian pada hasil perhitungan ragam beta 41 dihasilkan nilai 0,282892 dan juga pada beta 42 dihasilkan ragam 3,193 kali 10 pangkat min 6. Jadi dapat kita lihat bahwa ragam beta 42 lebih kecil dari ragam beta 41. Yang selanjutnya rho sama dengan 0,9. Dapat kita lihat dengan 500 ulangan pada histogram beta 41, nilai pusatnya tidak jauh dari nilai yang didefinisikan, yaitu beta 1 sama dengan 2. Dan
pada beta 42 juga memiliki nilai pusat yang tidak jauh dari beta 2 sebesar 0,05. Kemudian kita lanjut kepada kasus 3, di mana pada kasus ini kita menganalisis perbandingan tentang sifat ketidakbiasan dan ragam bagi penduga rata-rata dan median yang menjadi penduga dari mu. Di mana di sini kita menggunakan sampel yang menyebar normal dengan nilai tengah mu dan ragam sigma kuadrat, dan kita di sini menggunakan 100 sampel. Dengan 2% diantaranya adalah pencilan yang menyebar normal dengan nilai tengah mu ditambah K plus sigma dan ragam sigma kuadrat. Dan di sini pada kasus 3 ini kita menggunakan K sebesar 3, 4, dan 5. Pada input konstan yang akan kita gunakan untuk kasus 3 ini yaitu mu in, artinya rata-rata dari induknya sebesar 8 dengan besar sampel sebesar 100, ragamnya 3, dan P atau persentase dari bilangan dari pencilan yaitu 2, dan menggunakan K sebesar 3, 4, dan 5. Lalu di sini kita juga membangkitkan 3 outlier karena tadi berdasarkan 3 nilai K. Yang pertama pada baris 12, 59, dan 106, yaitu pada baris kedua setiap masing-masing K itu kita mendefinisikan nilai tengah dari outlier. Terus pada baris 2 pada masing-masing K yaitu baris 13, 60, dan 107 kita membangkitkan bilangan normal yang menyebar sebanyak 100 menyebar secara normal sebanyak 100 dengan nilai tengah sebesar 8 dan ragam 3. Kemudian pada baris 14, 61, dan 108 itu kita memilih bilangan yang akan dijadikan pencilan. Dan pada baris 15, 62, dan 109 itu kita mengganti bilangan yang kita pilih pada baris sebelumnya dengan bilangan yang menyebar normal dan menggunakan nilai tengah yang sudah dihitung tadi, yaitu mu out sama dengan mu plus K sigma kuadrat dan ragam sebesar 3. Lalu pada baris 16, 63, dan 110 kita menampilkan bangkitan outlier kita dengan histogram. Untuk selanjutnya saya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik. Untuk selanjutnya adalah output pembangkit atau outlier. Bisa dilihat di histogram X1, X2, dan X3. Berdasarkan grafik ketiga histogram tersebut, menunjukkan bahwa adanya sebaran yang menjulur. Hal ini dapat terjadi karena adanya outlier. Next. Untuk selanjutnya, input, analisis, dan perbandingan kebaikan penduga untuk K1 sama dengan 3. Di samping pada baris 19, pada baris 19 sampai 26, ialah membuat fungsi norm out bagi K1 sama dengan 3 dengan input N, P, K, mu, sigma kuadrat. Untuk baris ke-27, M sama dengan 500, mendefinisikan ulang sebanyak 500 ulangan. Untuk baris ke-28 sampai 29, ialah mendefinisikan vektor Y rata-rata dan median bagi K1 sama dengan 3. Untuk baris 30 sampai dengan 34, ialah melakukan proses perulangan pembangkitan outlier menggunakan fungsi norm out serta menghitung rata-rata dan median dari data tersebut. Selanjutnya untuk sintak perbandingan kebaikan penduga.
pada baris ke-37 sampai dengan 39 ialah penyajian rata-rata Y dan median dari data pada proses perulangan. Untuk baris ke-40 sampai 43 ialah perhitungan nilai harapan Y dan nilai harapan median secara empirik dan menampilkan output perhitungannya. Untuk baris ke-45 sampai 48 ialah menghitung nilai bias bagi Y dan median secara empirik dan menampilkan output perhitungannya. Pada baris ke-50 sampai dengan 53 ialah perhitungan VAR Y dan VAR median secara empirik dan menampilkan output perhitungannya. Untuk baris ke-55 sampai 56 ialah perhitungan efisiensi rata-rata relatif terhadap median dan menampilkan output perhitungannya. Next. Selanjutnya untuk input analisis dan perbandingan kebaikan penduga pada K2 sama dengan 4. Untuk sintak pada baris 66 sampai 73 ialah membuat fungsi norm out bagi K2 sama dengan 4 dengan input N, P, K, mu, sigma kuadrat. Untuk baris ke-74 mendefinisikan ulang sebanyak 500 ulangan. Pada baris ke-75 sampai 76 ialah mendefinisikan vektor Y dan median bagi K2 sama dengan 4. Pada baris ke-77 sampai 81 ialah melakukan proses perulangan pembangkitan outlier menggunakan fungsi norm out serta menghitung rata-rata dan median dari data tersebut. Selanjutnya untuk sintak perbandingan kebaikan penduga. Pada baris ke-54 sampai 55 ialah penyajian rata-rata Y dan median dari data pada proses perulangan. Untuk baris ke-87 sampai 90 ialah perhitungan nilai harapan Y dan nilai harapan median secara empirik dan menampilkan output perhitungannya. Untuk baris ke-92 sampai 95 ialah perhitungan nilai bias Y dan median secara empirik dan menampilkan output perhitungannya. Untuk baris ke-97 sampai baris ke-100 ialah perhitungan VAR Y dan VAR median secara empirik dan menampilkan output perhitungannya. Dan selanjutnya untuk baris ke-102 sampai 103 ialah perhitungan efisiensi rata-rata relatif terhadap median dan menampilkan output perhitungannya. Next. Selanjutnya untuk input analisis dan perbandingan kebaikan penduga untuk K3 sama dengan 5. Untuk sintak pada baris 113 sampai 119 ialah membuat fungsi norm out bagi K3 sama dengan 5 dengan input N, P, K, mu, sigma kuadrat. Pada baris ke-121 M sama dengan 500 ialah mendefinisikan ulang sebanyak 500. Pada baris ke-122 sampai 123 ialah mendefinisikan vektor Y dan median bagi K3 sama dengan 5. Selanjutnya untuk baris 124 sampai 128 ialah proses perulangan pembangkitan outlier menggunakan fungsi norm out serta menghitung rata-rata dan median dari data tersebut. Selanjutnya untuk sintak perbandingan kebaikan penduga pada baris ke-131 sampai 132 ialah penyajian rata-rata Y dan median dari data pada proses perulangan. Selanjutnya pada baris 134 sampai 137 ialah perhitungan nilai harapan Y dan nilai harapan median secara empirik dan menampilkan output perhitungannya. Pada baris ke-139 sampai 142 ialah perhitungan nilai bias bagi Y rata-rata dan median secara empirik dan menampilkan output perhitungannya. Pada baris ke-144 sampai dengan 147 ialah perhitungan VAR Y dan VAR median secara empirik dan menampilkan output perhitungannya. Selanjutnya untuk baris ke-149 sampai 150 ialah perhitungan efisiensi rata-rata relatif terhadap median dan menampilkan output perhitungannya. Next.